Perkenalkan, nama saya Inya Mufarida dari 3 Teknologi Industri. Saya Marasa Adeline dari 3 Teknologi Industri. Saya Marcelus Resto Basongan dari 3 Teknologi Industri. Nama saya Muhammad Haris Alihwan dari 3 Teknologi Industri. Nama saya Muhammad Novel Fariza dari 3 Teknologi Industri. Di sini kami akan mempresentasikan presentasi kami dengan judul Analisis Desain Anak Tangga dengan Pendekatan Antropometri. Pertama-tama kita akan membahas latar belakang kami melakukan penelitian analisis desain anak tangga dengan pendekatan antropometri ini. Pertama-tama kami melakukan pengamatan dan mendapati bahwa mahasiswa mengalami kelelahan saat menaiki anak tangga pada Politeknik Kerja Tunggal. Kemudian kami sinyalir hal tersebut akan mempengaruhi tingkat semangat belajar mahasiswa dan akan meningkatkan rasa kantuk mahasiswa pada saat pelajaran mata kuliah. Hal ini dikarenakan tenaga mereka dibuang sia-sia hanya untuk melakukan naik turun anak tangga secara kontinu dan dalam jumlah waktu yang banyak untuk melakukan mobilitas mereka masing-masing. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk melakukan improve dan mengurangi kelelahan yang diderita oleh mahasiswa dengan melakukan analisis dan desain ulang anak tangga yang baik berdasarkan pendekatan antropometri dalam ergonomi. Dalam setiap penelitian, selalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah anak tangga aktual sudah ergonomis? Dan yang kedua, bagaimana desain anak tangga yang ergonomis? Tujuan dari penelitian ini yaitu satu, menganalisis desain anak tangga yang ergonomis agar menghindari terjadinya kelelahan akibat menaiki tangga dan dapat menghindari terjadinya cedera. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengetahui dimensi tangga yang sesuai untuk mahasiswa dengan melakukan pengukuran pada dimensi tubuh partisipan yaitu mahasiswa. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mendesain anak tangga yang sesuai dengan dimensi tubuh mahasiswa. Oke, baik teman-teman semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai batasan masalah dari penelitian yang kami lakukan. Jadi di sini kami menentukan 4 batasan masalah. Yang pertama, penelitian hanya dilakukan di kampus Politeknik Gajah Tunggal. Yang kedua, karena kita menggunakan pendekatan antropometri, jadi data yang kita gunakan itu adalah data dimensi tubuh partisipan. Yang ketiga, penelitian hanya membahas mengenai analisis desain ulang anak tangga. Yang keempat, tidak dilakukannya perhitungan biaya. Selanjutnya kita ke tahap alur penelitian, di mana alur penelitian ini akan menjelaskan proses awal hingga akhir dari suatu penelitian itu dibuat. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi di sini adalah identifikasi masalah dari suatu penelitian. Lalu yang kedua adalah merumuskan masalah. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Lalu yang keempat ada kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini dibagi dua. Yang pertama adalah observasi lapangan dan yang kedua studi pustaka. Lalu yang kelima ada pembuatan konsep dan yang keenam adalah pengumpulan data. Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian kami akan melakukan pengujian data. Pengujian data ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang telah kami peroleh sudah seragam dan sudah cukup untuk melakukan pengolahan data pada tahap selanjutnya. Pengujian data ini kami menggunakan uji keseragaman data dan uji kecukupan data. Selanjutnya, setelah data dinilai sudah cukup dan sudah seragam, sesuai syarat yang telah kami tentukan dan sesuai standar, kemudian kami akan melakukan pengolahan data. Pengolahan data kali ini kami menggunakan metode antropometri dalam ergonomi. Kemudian pengolahan data ini menghasilkan output berupa dimensi produk, yaitu dalam hal ini adalah dimensi tangga tersebut. Setelah kami dapatkan hasilnya, kita akan melakukan perancangan desain. Perancangan desain ini menggunakan software AutoCAD yang kemudian akan kami analisis hasilnya dan kami bandingkan dengan tangga secara aktual. Kemudian kami akan membahas hasilnya, apakah tangga secara aktual atau secara rancangan yang akan lebih baik. Kemudian kita akan melakukan menarik kesimpulan dan selesai. Selanjutnya yaitu landasan teori.
Yang pertama, pengertian ergonomi. Ergonomi adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu ergon dan nomos, yang artinya hukum alam. Ergonomi juga dapat diartikan sebagai bidang studi yang meninjau secara anatomi, fisiologis, psikologis, engineering, manajemen, dan desain mengenai aspek-aspek manusia terhadap lingkungan kerjanya. Peralatan dan kondisi kerja dapat mempengaruhi performansi dalam bekerja. Maka itu, hasil yang terbaik akan didapatkan apabila peralatan kerja, kondisi kerja, dan metode kerja dirancang sesuai dengan pertimbangan dari kapasitas manusia. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, pengertian antropometri. Antropometri merupakan gabungan antara dua kata, yaitu antro dan metri. Antro yang artinya manusia, dan metri yang artinya ukuran. Antropometri juga adalah sekumpulan data numerik mengenai tubuh manusia, di mana data tersebut akan digunakan untuk menangani masalah desain atau perancangan suatu produk agar didapatkan hasil sesuai dengan kapasitas manusia. Antropometri juga merupakan bidang studi yang menyesuaikan dimensi tubuh terhadap desain suatu produk atau stasiun kerja. Dimensi tubuh tersebut berupa berat, volume, jarak jangkauan, panjang, lebar, tinggi, dan sebagainya. Pemodelan yang akan diteliti yaitu tinggi anak tangga dengan melakukan pengukuran pada dimensi tubuh pada bobtail height. Kemudian panjang anak tangga dengan melakukan pengukuran pada dimensi tubuh shoulder blade, dan kemudian yaitu lebar anak tangga dengan melakukan pengukuran pada dimensi tubuh foot length. Baik, selanjutnya bisa teman-teman lihat pada gambar. Jadi pemodelan yang kami teliti berdasarkan dimensi tubuh itu ada 3. Yang pertama itu dimensi tubuh nomor 18, yaitu jarak dari telapak kaki sampai dengan paha. Kemudian dimensi nomor 24, yaitu jarak antara bahu satu dengan bahu yang lainnya. Ya, dan yang terakhir itu merupakan dimensi nomor 26, yaitu panjang dari kaki. Kita lanjut ke tahap analisis. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan perbandingan antara ukuran tangga aktual dengan ukuran tangga setelah perbaikan berdasarkan pendekatan antropometri, yaitu sebagai berikut. Baik, kita lihat di sebelah kiri ada tabel dimensi tangga, lalu ada ukuran, dan di situ ada dua kategori. Yang pertama aktual dan dengan rancangan. Panjang anak tangga untuk yang aktual 119,8 cm. Lalu dengan lebar anak tangga 30 cm dan tinggi anak tangga yaitu 18 cm. Sedangkan yang kita rancang yaitu 92,2 cm untuk panjang anak tangga. Lalu untuk lebar anak tangga 26,3 cm dan tinggi anak tangga yaitu dengan 19,5 cm. Kita ke perhitungan untuk menghitung banyak anak tangga, yaitu tinggi maksimum tangga dibagi tinggi anak tangga sama dengan 400 cm dibagi 19,5 cm, yaitu hasilnya 20,512 atau kita bulatkan menjadi 21 buah anak tangga. Kita melakukan perhitungan dan analisis, kita akan melakukan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis yang kita bahas pada slide sebelumnya, dapat kita lihat bahwa ukuran dimensi panjang dan lebar anak tangga pada tangga aktual dinilai sudah ergonomis. Sedangkan untuk ukuran dimensi tinggi anak tangga dinilai sudah mendekati ergonomis. Maka dapat kita garis bawahi bahwa dimensi anak tangga pada Politeknik Kerja Tunggal sudah menunjang dalam segi ergonomis antropometri. Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa faktor ergonomi antropometri masih kurang mempengaruhi atau belum mempengaruhi adanya kelelahan yang dialami oleh mahasiswa Politeknik Kerja Tunggal selama menggunakan tangga dalam kesehariannya. Kemudian, desain anak tangga yang ergonomis dan sesuai dengan dimensi tubuh mahasiswa adalah untuk panjang anak tangga yaitu 92,2 cm, lalu lebar anak tangga yaitu 26,3 cm, dan tinggi anak tangga yaitu 19,5 cm.